Hati-hati, Bu. Semoga ibunya lekas sembuh ya. Minum obatnya secara rutin. Insya Allah radang tenggorokannya akan hilang. Amin, Bu Dokter. Terima kasih. Matur suwun. Sama-sama, Bu. Ya, nyuwun pamit dulu ya, Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bu. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Tejo, kok kamu bisa kemari tuh? Ntar dilihat warga bisa bahaya loh. Maaf dok, ada yang mesti bicara sama dokter. Ya udah kalau gitu kita bicara di dalam aja yuk. Ntar kalau dilihat warga nggak enak. Iya dok. Ini sih. Makasih dok. Ya. Jadi begini, kesehatan Mawar dan bayi dalam kandungannya itu bisa saja keguguran. Kalau Mawar itu terus saja tertekan pikirannya. Iya dok, saya kasihan sama Mawar dok. Saya juga khawatir sama dia dok. Iya Tejo, warga di sini itu susah dikasih taunya, apalagi soal beginian. Ini kan sudah menyangkut yang namanya akhlak. Desa kita ini kan desa kecil. Jadi kalau ada anak gadis yang belum menikah tapi dia sudah hamil, itu sudah merupakan aib besar. Bukan hanya Mawar saja yang gak bisa menerima ini semua, tapi warga semua bisa menanggung akibatnya. Dan warga di sini itu tidak melihat Mawar itu sebagai korban, tapi mereka melihat Mawar itu sebagai pelaku. Mereka juga menganggap Mawar itu pembawa aib, pembuat maksiat. Jadi, jalan satu-satunya itu adalah harus ada laki-laki yang bertanggung jawab dan mau menikahi dia. Dok, maaf dok, saya nggak mungkin tanggung jawab seperti itu dok. Saya nggak mungkin menikahi Mawar, karena bukan saya pelakunya dok. Saya sama Mawar aja baru kenal dok. Saya pertama kali datang ke Boyolali sama Centini. Ya, kalau dilihat dari waktunya kan nggak mungkin dok. Saya aja baru ketemu sama Mawar. Dan saya menghindar kemarin dok, itu bukan karena saya takut atau karena saya salah. Tapi karena saya bener-bener saya nggak mau nikah sama Mawar. Saya itu tidak menuduh kamu, Tejo. Kamu bisa saja ngejelasinnya sama saya. Tapi saya kan tidak butuh penjelasan kamu. Kalau kamu memang ingin menjelaskan, kamu bisa jelaskan ke warga di sini. Iya dok. Makasih dok. Kalau dokter udah berpikiran seperti itu. Kalau dokter netral, ada yang mau saya tanya sama dokter. Tentang Centini dok. Dok. Sebenarnya Centini kenapa sih dok? Pas saya ketemu sama dia teriak-teriak kayak ketakutan itu ngeliat saya dok. Kayak orang yang gak kenal. Iya Tejo, saya juga tidak tahu pasti kenapa Centini seperti itu. Tapi yang pasti yang saya tahu Mbak Centini itu memang butuh pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan lebih lanjut? Gimana maksudnya dok? Mbak Centini itu waktu itu sempat jatuh. Sejak saat itu Mbak Centini itu sering pusing dan tidak bisa mengingat apapun yang terjadi. Astagfirullahaladzim. Jadi, maksud dokter, Centini itu amnesia dok? Hilang ingatan kayak gitu? Iya, tapi bersyukurnya Mbak Centini itu mengalami amnesia yang tidak secara keseluruhan. Jadi ada sebagian yang dia ingat, ada sebagian juga yang memang sama sekali Mbak Centini tidak ingat. Iya dok. Tapi kenapa dia cuma lupa sama saya dok ya? Sementara sama Fajar dia masih ingat. Memang sebagian ingatannya saja yang hilang. Seperti yang saya bilang, Mbak Centini itu butuh proses pemeriksaan lebih lanjut. Tapi saya benar-benar nggak habis pikir dok. Karena hubungan saya sama Centini itu deket banget dok. Saya ikut prihatin. Tapi itu pasti sangat menyakitkan buat kamu ya. Iya dok. Dok, terus kemungkinan sembuhnya gimana dok? Berapa lama lagi dok? Sampai semuanya kembali normal? Tidak bisa dipastikan juga. Karena penyakit yang berhubungan dengan saraf otak itu sangat sulit sekali dideteksi.
Apalagi reaksi ke orang-orang itu kan beda-beda. Masya Allah. Hati Mbak. Hai sayang. Ayo Dok, kita pulang. Bentar nggih Pak. Centini pengen silaturahmi dulu sama warga. Apalagi kan menjelang Ramadan Pak. Biar lancar nanti puasanya Pak. Wis Mbak, mendingan kita pulang aja. Kalau mau silaturahmi dan ngobrol kan masih bisa besok. Mbak Centini kan lagi sakit. Loh sayang, sakitnya Mbak itu cuma pusing aja. Kalau misalkan cuma pusing ya udah apa-apa, namanya juga silaturahmi. Ayo. Bu. Loh. Turun ngomong wis ngeluyur Pak pergi. Bu, pulang ya Mbak ini. Gak biasanya nih Pak. Biasanya ditimpali loh omongannya Centini lek nyopo warga niku Pak. Kok saniki padha meneng ae nggih Pak wonten napa nggih Pak? Bu, apa sebaiknya kita ngomong saja ke Pak Ustadz supaya kita nggak terganggu sama mereka. Iya, tapi jangan sekarang. Nanti aja kita ngomongnya. Kalau sekarang nggak enak, nggak tepat waktunya. Udah apa-apa, sekarang aja kita lapor sama Pak Ustadz. Nggak usah dipikir lah ya, nggak usah. Ya wes, kita mulai ya. Bukan gitu Pak, kayak ada yang aneh aja. Sepertinya Bapak sama adik ini ada sesuatu yang disembunyikan dari Centini nih Pak. Ya wes, nggak usah dirungokno ya. Yuk kita pulang. Hai sayang. Ya. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Pak Ustadz, mohon maaf ini dari tadi kita mau ngomong. Begini loh Pak Ustadz, kalau ada warga yang perbuatannya tidak baik atau membuat aib di kampung kita, itu nggak usah diperbolehkan sholat berjamaah Pak Ustadz. Maksudnya gimana toh Bu? Maksud kita mawar loh Pak Ustadz. Apa itu bukan aib namanya? Maksudnya gimana toh? Pak Ustadz, nggak tahu ya, mawar adanya Centini hamil di luar nikah. Wis Mbak, kita mulai wae yuk. Nanti dijelaskan di rumah. Yuk. Mawar hamil. Centini, kamu nggak usah pura-pura kaget, nggak usah pura-pura nggak tahu gitu loh. Walah, paling-paling Centini lagi pura-pura tuh. Biar nggak malu tuh sama Pak Ustadz. Subhanallah. Begini ibu-ibu, yang namanya manusia itu adalah tempat lupa, alfa dan dosa. Al-insanu makhallal khata'i wan nisyan. Manusia itu tidak ada yang tidak berdosa. Itu sebabnya ada masjid, tempat kita memohon ampun. Bersimpuh di masjid itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu. Ya wis, kalau gitu Pak Ustadz, terima kasih. Kami permisi dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara luka baret ini loh, kok perih jadinya. Aduh, ini bisa sembuh ndak yo? Kalau misalnya ndak sembuh, aduh, tanganku yang mulus ini ya, aduh, bisa bekas. Jangan-jangan infeksi lagi. Nyenggol-nyenggol sih di pasar tadi. Dokter Wulan ada pasien lain toh. Sopo ya? Kok penasaran aku? Wis masuk aja wis. Luka kira. Iya dok, saya juga pernah baca kalau ada kejadian seperti ini, orang yang lupa ingatan walaupun kejadiannya baru 10 menit yang lalu, dia bisa lupa dan kejadian selalu berulang. Astagfirullahaladzim, kasihan banget kamu Tin. Tapi seenggaknya kamu masih ingat diri kamu, masih ingat keluarga kamu. Walaupun kamu tuh gak ingat sama aku Tin. Ya wes, kalau gitu Mas Tejo, yang sabar ya.
Kita hanya bisa berdoa semoga Mbak Centini itu cepat sembuh.